Nasib pemilu di masa pandemi COVID-19, Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Karim Suryadi MSI dan Dr. Leni Anggraini MPD. Dan saya sendiri Trinabila Putri Kamsi dengan NIM 1909677. World Health Organization atau WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan berdampak pada kesehatan publik dan perekonomian global. Selain itu, COVID-19 juga memiliki implikasi politik yang memaksa negara-negara di dunia untuk menyesuaikan kebijakannya. Di sisi lain, COVID-19 juga merupakan ujian bagi komitmen terhadap prinsip demokrasi dalam menjamin penyampaian aspirasi di ruang publik dan memberi kebebasan bagi rakyat untuk terlibat dalam roda pemerintahan. COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan publik, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari ekonomi, pendidikan, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Secara khusus dalam bidang politik, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 mengalami penundaan. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Terdapat kurang lebih 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan melakukan pemilihan kepala daerah. Namun, mengingat jumlah kasus COVID-19 yang semakin meningkat, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penundaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2020. Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020. Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemi COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara, dan mencegah pembengkakan anggaran. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran, sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif, antara lain risiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, dan penolakan pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tengah COVID-19 memang bukan upaya yang mudah. Persoalan esensi dari penyelenggaraan pilkada memang menjadi masalah kunci, di mana ada beberapa poin yang harus terwujud, seperti transparansi, profesional, dan bertanggung jawab. Tuntutan dalam penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID-19 tidak hanya ditujukan kepada perangkat penyelenggara pemilu, namun juga kepada para kontestan dan pendukung calon supaya bisa menjalankan praktik demokrasi secara tertib dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat, sehingga benar-benar aman dan tidak menimbulkan persoalan pasca pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu juga harus memperhatikan kondisi lokal daerah
yang akan menjalani pilkada terkait bagaimana persebaran COVID-19 di daerah tersebut, sehingga bisa dipersiapkan dengan baik dan optimal untuk mengurangi resiko.